Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa teknikal untuk pemula. Jadi sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapin ke teman-teman bahwa Nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Teman-teman juga harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Sehingga teman-teman harus sangat berhati-hati ketika melakukan transaksi kripto apapun. Nah, di sini banyak sekali request mengenai bikin dong caranya menganalisa teknikal untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan cara teman-teman untuk melakukan analisa teknikal sangat pemula yang mana ini levelnya kita kasih ke member Akademi Kripto. Tapi khusus di video kali ini kita akan bagikan ya sedikit saja dan nanti akan saya praktekkan secara langsung yang mana akan saya bagi ke dalam 3 tahap. Jadi kalau teman-teman ini paham 3 tahap ini aja dan ngerti, memahami yang saya ungkapkan, ini teman-teman akan sangat mudah menganalisa chart, melakukan yang namanya analisa teknikal, dan bisa memperoleh keuntungan di market. Jadi pertama, teman-teman harus memahami dulu yang namanya the flow. Apa itu the flow? The flow ini maksudnya adalah tren, ya istilah lain dari tren. Mengapa teman-teman harus memahami tren? Karena siapa saja yang melawan tren itu endingnya jadi sengsara. Trader hebat itu trader yang bisa menentukan tren dan mereka blend in dengan tren tersebut. Banyak orang yang ngambil contrarian bet, contrarian thinking, dan melawan tren terus-menerus yang ada mereka justru tidak bisa memaksimalkan keuntungan secara signifikan. Kalau kita di bull market, ya kita tahu harganya itu cenderung mengalami kenaikan, sehingga posisi yang kita ambil itu haruslah pembelian. Jangan teman-teman ini ngejual aset terus ketika bull market. Kenapa ya? Karena harganya ini naik terus. Terus kamu jual terus berharap ini mengalami penurunan, yang ada ya kamu akan ketinggalan gains-nya. Begitu juga ketika bear market. Trennya ini cenderung mengalami penurunan. Kalau kamu beli terus, ketika harga itu terus jatuh, kamu menangkap pisau jatuh namanya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa the flow ini sama dengan tren. Kalau teman-teman memahami tentang the flow, ini teman-teman bisa melihat tren apa yang ada di market saat ini, flow-nya kemana, arahnya market ini kemana. Karena flow itu kan istilahnya irama, ya ritmenya market. Market ini pergerakannya di mana sih sehingga saya bisa menentukan bias saya, kemudian saya bisa ambil posisi pembelian atau posisi penjualan. Di sini saya membuat 2 model, yaitu adalah pertama bullish flow models dan kedua bearish flow model. Jadi teman-teman harus memahami bahwa mengapa saya membuat analisa the flow ini, saya melihat bahwa ada ya yang mengungkapkan market itu dalam jangka pendek adalah mesin voting. Itulah mengapa saya bilang di sini ada fase yang namanya pause. Jadi flow, pause dan juga flow. Apa artinya? Misalkan ada bullish flow model atau market ini cenderung flow-nya naik, mengalami kenaikan. Ya liquidity-nya ini kebanjiran dari sisi demand atau dari sisi pembeli sehingga harga ini terus mengalami kenaikan. Namun harga itu tidak bisa terus-menerus naik teman-teman. Ketika harga itu naik di dalam satu flow-nya, ini dia selalu melakukan yang namanya pause atau istirahat dulu, berhenti dulu sebelum dia kembali mengalami kenaikan atau justru reversal mengalami penurunan. Jadi fase pause di sini saya bilang itu adalah fase voting. Misalkan harga ini udah naik nih dari 10 ke 20. Di sini mereka ini voting, pembeli dan penjual ini voting. Apakah harganya ini kita lanjutkan lagi nih dari 20 ke 30 atau dari 20 ini kita balikin lagi ke 10. Nah fase pause ini saya sebut sebagai fase voting. Di mana di fase pause ini kita bisa menentukan posisinya. Apakah kita ikut jualan atau kita beli lagi dan kita dapat the next flow-nya atau flow kenaikan bullishnya ini lagi. Begitu juga dengan bearish flow model, di sini teman-teman harus memahami bahwa flow model yang bearish itu adalah keadaan ketika liquidity itu dibanjiri oleh para penjual. Jadi teman-teman juga harus paham, harga itu bisa turun bukan hanya karena kekurangan pembeli saja, tapi penjual yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pembeli. Sehingga ketika market ini dibanjiri oleh penjual atau seller, harga ini mau nggak mau terus mengalami penurunan. Jadi kita nggak bisa expect harga ini naik terus ya teman-teman, karena selalu ada reversal dari bullish flow model ke bearish flow model. Ini pun juga sama. Misalkan harga ini dari 100, dia turun ke 50. Kemudian di sini harga ini, market ini mengalami yang namanya pause. Mereka ini masih menentukan nih, kira-kira saya lanjut turun lagi atau saya balik
arah naik ini. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam fase pause atau ketika market ini voting, ini kita gimana nih bisa melihat apakah ini ada kecenderungan untuk melanjutkan bearish flow modelnya, bullish flow modelnya, atau ada yang namanya reversal. Nah, ini langsung aja tanpa berlama-lama kita juga praktik juga. Kita lihat ya gimana bullish flow model dan juga bearish flow model. Ini yang paling mudah, kita lihat chart dari Bitcoin, USDT di weekly chartnya. Dimana kalau kita bisa melihat di sini kecenderungan utamanya ya ini adalah kenaikan. Karena kalau kita tarik aja ya garis lurus dari bawah ke atas, ya ini kita bisa melihat satu hal bahwa harga cenderung naik. Di titik bawahnya kita lihat Bitcoin di sekitar 15.500 di 2022 dan saat ini per 2025 ini harga ini sudah ada di sekitar 82.000. Artinya harga ini mengalami kenaikan. Jadi kita bisa melihat di sini ada bullish flow model. Kalau kita lihat ya, market ini juga sama, teman-teman. Di sini dia mengalami kenaikan nih ya, ini kenaikan. Nah, kemudian setelah dia mengalami kenaikan, dia di sini pause dulu ya. Pause ini apa? Artinya dia tidak melakukan apa-apa ya setelah dia mengalami kenaikan. Di sini pause ya, ini flow ya. Terus ini pause lagi di sini. Dia diem, oke? Kemudian dia melanjutkan lagi yang namanya kenaikan lagi ya, flow lagi. Nah, terus kemudian di sini ya dia pause lagi ya atau voting dulu. Marketnya ini kira-kira mau dibawa naik lagi atau enggak ya. Jadi sesimpel itu ya. Kalau kita melihatnya di sini dia flowing lagi nih. Oke. Nah, di sini dia juga pause lagi. Nah, di sini pun kita juga bisa melihat dia flow lagi dan sekarang ya, ini market lagi pause atau voting lagi nih. Kira-kira harga ini mau ditarik turun ke bawah atau Bitcoin akan melanjutkan lagi flow-nya untuk sisa cycle ini hingga sampai 120.000 atau lebih ya. Jadi teman-teman ini bisa kelihatan ya bahwa selalu ada yang namanya flow, pause, flow, pause, flow, pause, flow, pause, dan possible flow lagi. Kalau trennya nggak berbalik arah. Begitupun juga sama ya teman-teman. Kalau lihat keadaan ketika bearish ya, di sini pun juga flow ya, di sini pause ya, dia flow lagi, di sini pause lagi ya, kemudian flow lagi, baru dia mengalami yang namanya reversal. Jadi teman-teman harus memahami bahwa saya hanya melihat dua tren ya. Jadi saya seorang penganut Do teori ya atau aliran technical analysis klasik. Saya tidak mau terjebak di dalam no trend atau keadaan sideways. Saya cenderung membatasi trade saya ketika keadaan itu sideways dan saya melihat the bigger trendnya ini kemana. Jadi itu adalah penerapan ya teman-teman tentang bullish flow model ya. Jadi istilahnya selalu naik, turun, naik, turun, naik. Dan keadaan ya ketika harga ini masih dalam fase turun ya atau dia nggak rally, itu saya bilang sebagai fase pause, di mana market di sini melakukan yang namanya voting sebelum dia kembali mengalami kenaikan. Jadi disinilah ya kesempatan teman-teman kalau mau memposisikan diri ya gitu ketika harga ini sedang pause, harga ini nggak naik. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini chase the pump dan melakukan pembelian nih di sini ketika harga itu bergerak, ada potensi teman-teman harga ini mengalami yang namanya koreksi. Dan nanti kalau ditarik dulu, terus harganya ini mengalami penurunan, yang ada teman-teman malah panik dan merasa bahwa wah harga ini turun nih, kapan bisa kembali ke entry saya. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman ini untuk melakukan pembelian ketika ada fase pause ya, atau ada fase koreksi sementara sebelum dia kembali mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa di fase pause atau ketika harga ini berhenti dan ada ya quotes on quotes mesin voting. Kira-kira harga ini mau dinaikkan atau diturunkan. Di sini selalu ada fase di mana kita sebutnya sebagai area manipulasi. Atau para market maker, para smart money ini biasanya menjebak para penganut technical analysis yang masih konvensional. Di mana ada ya keadaan di mana para smart money ini membuat jebakan. Biasanya harga ini dibuat dulu turun di bawah area supportnya baru dia kembali mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan keadaan ketika dia ini cenderung turun. Harga ini biasanya diangkat dulu di atas zona resistance kemudian dia dibanting ke bawah. Fungsinya apa? Ya fungsinya adalah untuk menjebak para retail. Karena retail ini kecenderungannya selalu ketika harga ini breakdown di bawah support, mereka ini justru melakukan penjualan.
Tapi para smart money ini mereka mengisi order mereka ya, melakukan pembelian di area bawah, dan ketika harga reverse ke atas ya setelah membunuh banyak sekali stop loss dari para retail ya, ini mereka memperoleh kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi di dalam bullish flow model dan juga bearish flow model itu saya selalu sebutnya ada yang namanya the gap. The gap itu adalah keadaan ketika ada fase pause dan harga justru seakan-akan ya ditarik ke bawah, membuat orang berpikir habis naik nih flow-nya, upflow, dia pause terus turun nih. Orang akan berpikir di sini ada reversal dan kemudian V-shape. Ya, istilah lain untuk the gap ini adalah deviation ya, manipulation zone, atau kita sebut sebagai area SL hunt atau stop loss hunting, atau biasanya kita sebut sebagai liquidation event ya, sebelum harga ini kembali mengalami kenaikan. Nah, ini contohnya ya teman-teman, kalau kita lihat di Bitcoin pun ini banyak sekali ya terjadi yang namanya likuidasi event ya, event liquidation, atau saya sebutnya sebagai the gap. Misalkan dari sini ya, kita bisa ngomong ya ini ada upflow atau kenaikan harga ya dari sini. Nah, ini kenaikan harga. Oke. Kemudian di sini ya, ini kalau teman-teman melihat ini adalah fase di mana harga ini mengalami yang namanya konsolidasi nih di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak kalau teman-teman gambar support di sini ya, ini adalah area manipulasi yang sangat amat signifikan ya di sini. Nah, ini biasanya ketika orang lihat upflow terus harga turun di sini, orang mikirnya apa? Wah, ini market akan lanjut turun nih. Akan lanjut turun kemana? Ya biasanya orang-orang mikirnya dia akan tes lagi range bawahnya sini. Namun apa yang terjadi ya dengan the gap? Harga justru mengalami yang namanya V-shape recovery. Dia V-shape kembali ke area utama ya, return to origin, dan boom, mengalami kenaikan. Begitupun kalau kita bahas ya, banyak sekali ya potensi the gap ini. Di sini pun juga sama ya. Ini juga keadaan di mana ada liquidity hunt ya, atau proses hunting liquidity, break below support, dan kemudian dia melakukan V-shaping kembali ke atas. Ini pun juga sama ya. Kalau kita ngomong konsepnya di Bitcoin atau market kripto lain, ini bisa teman-teman terapkan ya, bahkan di altcoin juga. Ini juga keadaan di mana ada yang namanya the gap atau manipulasi. Orang kalau lihat ya weekly chartnya di sini ya, ini pasti mikir it's over ya. Namun kemudian harga ini mengalami V-shape ya, kembali naik ke atas. Ini pun juga sama ya, di dalam range ini ya, ini pun juga ada stop hunt yang sangat, saya bilang ya, manipulatif ya di sini. Orang akan berpikir harga ini turun, jatuh ke bawah ya, tapi dia malah V-shaping rally ke atas. Jadi teman-teman harus paham ya, di market kripto itu selalu banyak manipulasi, sehingga teman-teman juga harus berhati-hati ya untuk menentukan posisi. Jangan sampai teman-teman ini jadi bottom seller atau mereka justru short position di sini. Mikirnya ini breakdown dan Bitcoin drop ya ke bawah 40.000, tapi malah V-shaping ya, liquidity rendah. Orang-orang yang pasang long di sini stop loss-nya ke likuidasi dulu dan harga itu kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Teman-teman udah memahami mengenai the flow, selanjutnya saya akan ajari mengenai the pattern. Saya bilangnya the pattern ini adalah suatu alat untuk konfirmasi. Saya tadi udah jelasin, ada upflow, ada downflow ya, atau keadaan naik, keadaan turun. Nah, ketika fase pause atau fase voting di market, nah di situ biasanya kita bisa melihat pattern tertentu atau pola-pola yang ada untuk mengkonfirmasi apakah ini lanjut naik atau ini justru mengalami penurunan. Ada beberapa ya pattern yang saya sukai. Pertama tadi yang udah saya jelasin ya, mengenai the gap. Di mana the gap ini bisa terlihat dalam keadaan yang bullish atau bearish. Kadangkala ya harga ini drop di bawah support, kemudian dia kembali lagi return to origin ke area utamanya, dan di sini teman-teman bisa mengambil posisi long on reclaim, atau ketika dia udah break above ya, di sini teman-teman ambil posisi long dan target ya range high-nya. Begitu juga ketika harga ini cenderung turun dan dia mengalami yang namanya bearish ya, the gap, dia seakan-akan akan reverse ke atas, tapi dia justru mengalami penurunan. Teman-teman bisa melakukan yang namanya short on reclaim, atau teman-teman short ketika harga ini turun ya, dan targetnya yaitu adalah low di bawah sini. Jadi ini adalah bullish the gap dan juga bearish the gap yang sudah saya ajarin ya ke teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, balik lagi chartnya seperti ini ya, ini bullish the gap, ini pun juga bullish the gap. Keadaan di mana
harga ini dijebak ya teman-teman untuk mengalami seakan-akan penurunan. Jadi kalau dia dalam keadaan upflow atau mengalami kenaikan dan kemudian ada support yang seakan-akan terjebol seperti ini, saya bilangin adalah bullish the gap. Ini ketika dia harga ya kembali ke range-nya lagi, ini adalah konfirmasi untuk melakukan pembelian sama seperti ini ya. Jadi teman-teman buy ketika harga ini kembali ya ke area originnya di sini ya. Ini adalah kecenderungannya buy. Nah, teman-teman bisa beli nih di sini ya ketika harga ini udah masuk lagi ya ke dalam range-nya. Jadi ini adalah keadaan ya, atau skema atau skenario di mana teman-teman long on reclaim. Nah, pattern kedua ya, ini biasanya saya lihat sebagai pattern continuation juga. Itu adalah bullish bouncing ball di mana ada kecenderungan nih di market crypto di mana harga ini karena skema pump and dump itu banyak sekali di market, harga ini biasanya breakout ya, menembus trend line-nya dan kemudian dia slowly decreasing in price and volume. Jadi kemudian setelah harga ini naik, dia mengalami penurunan bertahap sesuai dengan volume yang mengalami penurunan dan ketika harga ya ini retest di wedge-nya, ini teman-teman bisa melakukan pembelian. Begitu juga ya di sini ketika harga broke below, harga ini biasanya slowly ya increase in price and decreasing in volume. Dan di sini teman-teman bisa ambil potensi ya untuk melakukan yang namanya short selling. Karena ini adalah pattern-pattern yang sering sekali ya terjadi di market crypto dan ini adalah cenderungan ya untuk adanya continuation. Selanjutnya ya teman-teman, ini adalah pattern favorit saya yang hampir selalu saya tradingkan ya, terutama ini adalah bullish triangle revival. Apa ini bullish triangle revival? Ini adalah pattern pembalikan arah yang sangat sering terjadi ke berbagai altcoin yang ada di market. Biasanya harga ini mengalami penurunan setelah harga ini melakukan ICO atau setelah listing ya di CEX. Kemudian orang-orang biasanya di sini jual ya airdrop mereka, terus harga boom turun 50%, 60% dan kemudian dia ini sudah jenuh mengalami penurunan. Baru setelah dia jenuh mengalami penurunan ya, dia mulai membentuk nih di sini area support melalui lower wedge-nya dan ini adalah kesempatan kita ya untuk melakukan pembelian sebelum dia mengalami yang namanya big breakout. Nah, ini contoh ya teman-teman di mana ini ada koin yang namanya IP atau Story Protocol. Kita juga bikin call khusus untuk member-member Akademi Kripto di dalam. Jadi teman-teman yang mau bergabung ke membership Akademi Kripto bisa langsung bergabung karena kita akan menyediakan ya berbagai trade idea seperti ini dalam 2-3 kali satu minggu. Bisa lebih juga tergantung keadaan market. Ini adalah chart dari IP atau Story Protocol yang mana kalau teman-teman ngomong ya, dia di hari perilisan 13 Februari dia mengalami penurunan. Cukup dalam penurunannya. Kalau kita lihat dari area atasnya, IP ini mengalami penurunan sampai 55%. Dan ini yang saya sebut sebagai ascending revival ya. Setelah harga ini mengalami penurunan ya, dia kemudian mengalami fase yang namanya proses ya recovery harga, teman-teman. Nah, di sini ini ada kecenderungan teman-teman ini bisa melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat di sini ada flat resistance ya. Ini adalah pattern favorit saya ya. Harga ini biasanya ya dikasih turun dulu ya, kemudian dia seperti senyuman ya, senyuman joker kalau kita ngomong. Nah, di sini area bawah ini adalah area di mana kita melakukan yang namanya pembelian ya. Jadi kita buy on the low area sebelum harga ini berpotensi mengalami yang namanya revival ya. Jadi kalau kita ngomong ya ini IP, ini contohnya bullish triangle revival ya. Ini kita melakukan yang namanya pembelian. Dan kita bisa place ya a long position atau kita ngomongnya posisi pembelian nih ya, teman-teman. Di area bawahnya ya. Terus stop loss-nya kita bisa set ya di bawah area low-nya ya. Jadi kita identifikasi swing low-nya di mana dan kita bisa let the profit run ya. Kalau kita pasang ya di sini, ya ini gede ya breakout-nya, gede sekali. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan yang namanya risk to reward ya, 1/20 ya, 1/15 ya, tergantung setup trading yang teman-teman miliki ya. Jadi kita juga call ya, Story Protocol di Akademi Kripto ketika harganya ini di 1,5 ya kalau nggak salah dulu.
Nah, ini nih bisa kita lihat ya di bagian kanan mengenai riset-riset ya yang kita kasih nih. Nah, ini ada story alias IP ya, yang mana kita waktu itu call ya, teman-teman masih di harga 1,75 ya, dan ya sekitar di sini ya bawah. Jadi kita identifikasi waktu itu ada yang namanya pre-breakout pattern ya. Terus kemudian kita lakukan pembelian dan boom, harga naik 400% dari area kita call. Dan ya ini salah satu pattern yang kita identifikasi ya, bullish triangle revival yang bisa teman-teman praktikkan ya secara langsung. Jadi pada dasarnya seperti ini ya teman-teman, harga ini mengalami penurunan, kemudian dia akan mengalami yang namanya revival seperti ini sebelum ya harga ini mengalami breakout ya, atau kita ngomongnya ini senyuman joker nih. Biasanya di sini ya orang udah happy dengan keadaan take profit. Nah, di sini adalah area ya di mana kita melakukan ya pembelian sebelum dia ya ini melakukan big breakout. Tapi kita juga harus memahami nih ya, ketika harga di sini going up di bawah sini ya, kita juga harus melihat nih ya volume yang juga ya mengalami kenaikan ya, volume di bagian bawahnya. Mengapa? Ya karena volume yang mengalami kenaikan di sini konfirmasi bahwa akan adanya reversal dan juga pembeli ini bertambah jumlahnya lebih banyak. Jadi ini adalah area identifikasi di mana teman-teman bisa mulai ya scale in melakukan yang namanya pembelian. Ketiga, ini kita akan membahas the trigger. Pertama, teman-teman tadi udah tahu ya cara baca flow-nya, cara baca trendnya. Kemudian dua, dikonfirmasi dengan beberapa ya trading pattern yang saya bilang sangat membantu sekali ketika saya terapkan untuk mengkonfirmasi bias yang saya miliki. Ketiga, ini teman-teman juga harus melihat triggernya. Trigger itu apa? Trigger itu merupakan suatu keadaan di mana teman-teman kalau melihat ada trigger tersebut, ini teman-teman bisa mengeksekusi pembelian atau penjualan. Kalau kita ngomongin trigger itu biasanya ada dua ya. Pertama dari candlestick pattern, kedua juga dari indicator. Tapi di sini akan kita fokusin ya membahas mengenai indicator. Karena kalau candlestick pattern teman-teman udah banyak belajar ya. Misalkan ketika ada hammer cenderung ada penolakan harga dan harga ini udah nggak mau turun lebih bawah sehingga dia ada potensi mengalami kenaikan. Kalau misalkan ada shooting star ya itu adanya rejection atau harga bisa mengalami penurunan. Nah di the trigger ya ini teman-teman juga bisa memahami nih beberapa the trigger yang saya gunakan. Saya ini hanya menggunakan satu indikator ya teman-teman sebenarnya di oscillator. Ya oscillator itu banyak sekali. Ada RSI, ada stochastic, ada stochastic RSI, ya, ada MACD, Fear and Greed Index dan lain sebagainya. Di sini akan saya ajarkan ya teman-teman nanti set mengenai oscillator indicators yang saya jabarkan. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari oscillator indicator? Banyak orang yang berpikir bahwa oscillator ini digunakan untuk menganalisa. Oke, ini area overbought, udah terlalu banyak pembeli. Biasanya ada kecenderungan turun. Oke, ini area oversold, udah terlalu banyak penjual sehingga harga cenderung mantul atau rebound, mengalami kenaikan. Tapi saya melihat ya bahwa indikator oscillator ini bisa teman-teman gunakan untuk melihat yang namanya divergent. Dan saya pun selalu menggunakan divergent. Divergent ini adalah perbedaan antara harga dan juga oscillator. Biasanya ketika harga naik, oscillator turun, atau ketika harga turun dan juga oscillator naik. Saya pun juga tidak hanya menggunakan oscillator ya untuk melihat divergent, tapi saya bisa gunakan untuk melihat divergent ini berbagai indikator lain, seperti indikator volume atau indikator untuk derivatif, seperti open interest, kemudian CVD ya, atau misalkan kita ngomong ya, indikator net long or short. Ini bisa kita gunakan juga untuk diterapkan ya divergent ini. Contohnya ini ya, ini bearish regular divergent. Jadi teman-teman harus tarik garisnya di atas titik harga. Misalkan harga ya ini mengalami kenaikan, tapi oscillator ini mengalami penurunan. Itu tandanya ada regular divergent atau potensi penurunan harga. Tapi bearish hidden divergent ya ini terjadi ketika harga ini mengalami penurunan, tapi oscillatornya ini mengalami kenaikan. Dan kita juga bisa lihat bullish regular divergent atau biasanya ketika harga turun ya di sini harga ini udah mulai mengalami penurunan ya tapi osilator ini mengalami kenaikan. Ini pun juga bisa teman-teman jadikan suatu pertanda ya waspada harga akan mengalami yang namanya reverse dari turun ke naik. Dan teman-teman juga bisa melihat ya bullish hidden divergent ya atau keadaan di mana harga ini buat yang namanya higher low mengalami kenaikan tapi oscillator ini cenderung turun. Jadi kalau tadi saya mempraktikkan ya yang namanya bullish triangle revival, ini teman-teman juga bisa melihat nih apakah ada bullish hidden divergent atau enggak.
Jadi kalau saya pribadi ini pakai indikator apa ya, saya hanya pakai satu ya teman-teman, simple, yaitu adalah stochastic ya. Ini bisa teman-teman type in di sini ya, dan kita bisa ya setting stokastiknya. Jadi saya juga memiliki ya settingan tertentu di mana di bagian atasnya ya atau presentasi length ya, ini 5, dan di bagian smoothing ini 3, dan di de-smoothing ini 3. Jadi 533 ini adalah settingan stokastik yang saya rasa paling responsif ya dengan keadaan di market crypto yang cukup volatile. Dan ya ada beberapa cara ya saya menggunakan ini. Pertama ya saya lihat juga ya kecenderungan areanya. Misalkan harga di sini nih ya. Oke, di titik ini kita mark secara vertikal di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Oscillator atau stokastiknya ini di keadaan yang oversold. Terlalu banyak orang menjual di sini. Dan stokastik itu bukan hanya digunakan ya untuk melihat oversold atau overbought ya, tapi bisa kita gunakan nih untuk melihat apakah ada bullish crossing momentum. Nah, di sini kan momentumnya crossing naik ya. Kita bisa ngomong di sini harga ya, ini crossing naik ke atas sehingga ini ada momentum beli. Dan kalau kita tarik ya di sini harga boom ya dari IP ini cukup mengalami rally ya. Tapi kalau kita ngomong ya ini bukan yang paling optimal ya sebenarnya penggunaannya. Penggunaan yang paling optimal yaitu adalah untuk melihat ya adanya divergent atau enggak. Kalau kita lihat ya penggunaan oscillator ya sebagai divergent, ini kita bisa melihat nih contoh di monthly chartnya Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini harga ya ini cenderung ya di sini kita ngomong naik ya, harga ini mengalami kenaikan. Kalau kita garis ya dari titik atasnya. Tapi kalau kita lihat ya oscillatornya ini malah cenderung turun ya. Harga ini naik ke atas, oscillator ini cenderung turun ke bawah, dan di sini juga dia mengalami yang namanya crossing down. Menunjukkan ya bahwa di sini ada yang namanya bearish regular divergent ya. Kalau kita ngomong ya di sini, oke, seperti yang saya contohkan ya di sini harga price mengalami kenaikan, tapi di oscillator ini dia mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat ya Bitcoin pun dari topnya ini udah drop ya sampai 27% lebih, yang mana ini adalah salah satu ya sinyal konfirmasi yang bisa teman-teman lihat. Reversal pun juga sama ya. Teman-teman juga bisa melihat adanya ya potensi reversal kalau teman-teman lihat nih dari keadaan-keadaan ya atau fenomena-fenomena sebelumnya ya. Ini pun juga ya keadaan di mana adanya potensi reversal. Kalau kita ngomong di 2022 ya, di mana ini pun juga bullish regular divergent ya. Harga ini mengalami penurunan. Tapi kalau kita tarik ya ini osilator udah mengalami kenaikan. Sehingga di sini ada potensi reversal. Dan divergent ini bisa teman-teman gunakan ya di semua time frame. Time frame besar seperti weekly, daily, bahkan monthly, atau time frame kecil ya. Kalau kita ngomong seperti H4 ya, H1 dan lain sebagainya ya. Karena ini bullish regular divergent ya, kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Harga ini cenderung mengalami penurunan ya, harga turun tapi oscillator mengalami kenaikan. Dan ini suatu analisa ya yang bisa teman-teman terapkan dan harus dilatih terus-menerus. Jadi itu 3 step simple untuk analisa technical crypto secara pemula. Mungkin kesannya ini simple ya, hanya analisa the flow, the pattern, dan juga the trigger. Tapi saya udah lakukan ya analisa ini bertahun-tahun, dan saya pribadi ya menemukan hasilnya dari analisa yang saya lakukan. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dan juga beberapa teori dari yang saya sampaikan untuk nanti teman-teman praktikkan sendiri secara langsung. Namun teman-teman juga harus paham nih ya, ketika mempraktikkan itu nggak bisa hanya dalam 1-2 hari. Teman-teman ini paham bahwa ini game yang panjang, ini maraton, ya bukan sprint, dan teman-teman harus terus berlatih melihat chart dan juga melakukan technical analysis untuk bisa memahami nanti lebih jago daripada saya, sehingga teman-teman bisa menavigasi market sendiri dan bisa memperoleh keuntungan secara mandiri. Semoga video ini bermanfaat. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.